Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang konsep berpikir sejarah. Konsep berpikir sejarah di sini terdiri dari dua. Yang pertama adalah konsep sinkronik, kemudian konsep diakronik. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih ciri-ciri konsep sinkronik, diakronik, kemudian bagaimana sih pengaplikasian atau contohnya dalam sejarah. Akan saya kupas tuntas di pertemuan pagi hari ini. Selanjutnya akan saya jelaskan apa itu konsep berpikir sinkronik. Di sini saya membuat kata kunci. Konsep berpikir sinkronik itu adalah memanjang dalam ruang dan menyempit dalam waktu. Jadi, yang diteliti lebih dalam adalah di ruangnya, di aspek-aspek atau gejala-gejala yang terjadi di suatu tempat atau di suatu ruang. Waktunya itu waktu yang ditentukan atau di waktu yang terbatas. Untuk pengertian sinkronik itu berasal dari istilah sin yang artinya dengan dan kronos atau kronikus yang artinya waktu. Jadi yang dimaksud berpikir sinkronik di sini adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya, mengkaji pola-pola gejala dan karakter serta peristiwa secara mendalam pada waktu tertentu. Tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas. Jadi yang diteliti lebih mendalam adalah ruang lingkupnya, bukan tentang waktunya. Kemudian berpikir sinkronik menuntut kita untuk menerangkan suatu peristiwa secara mendalam yang dikaji dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan lain-lain. Dengan kata lain, berpikir sinkronik adalah menganalisis suatu peristiwa masa lalu yang ditinjau dari berbagai aspek dengan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Berpikir sinkronik ini digunakan oleh ilmu sosial yang terbatas dalam ruang atau memiliki kurun waktu yang pendek. Untuk memahami lebih jelas tentang konsep berpikir sinkronik ini akan saya beri contoh ketika diterapkan dalam ilmu sejarah. Contoh konsep berpikir sinkronik. Di sini bisa dilihat ya anak-anak, ada sebuah peta. Ini adalah daerah atau kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Jawa Timur. Kabupaten apa itu anak-anak? Ya, betul. Itu adalah Kabupaten Banyuwangi. Ketika kita mengkaji tentang Kabupaten Banyuwangi, sudah pasti aspek yang diteliti sangat banyak. Misalnya, kita meneliti Banyuwangi dalam kurun tahun 2010. Misalnya begitu anak-anak ya, dalam penelitian sejarahnya. Di sini ketika kita menggunakan konsep berpikir sinkronik, berarti yang harus kita teliti adalah yang pertama sosialnya. Jadi selama kurun waktu tahun 2010 itu kondisi sosial Banyuwangi itu seperti apa? Terus kemudian yang kedua, kondisi ekonomi seperti apa? Apakah itu banyak UKM yang berkembang, terus kemudian banyak pariwisata yang berkembang, atau banyak pengusaha yang mulai naik daun atau seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah demografi penduduknya. Di Banyuwangi etnisnya terdiri dari etnis apa saja atau suku apa saja. Misalnya di Banyuwangi ada Osing, ada Jawa, ada Madura. Terus kemudian interaksi sosialnya juga seperti apa akan dibahas di sini. Terus kemudian yang keempat adalah kondisi politis. Jadi ketika tahun atau ketika kurun waktu 2010 itu Banyuwangi dipimpin oleh siapa, bupatinya siapa. Itu juga diulas dalam bidang politik. Jadi seperti itu ya anak-anak. Untuk contoh konsep berpikir sinkronik itu yang diteliti lebih mendalam adalah aspek-aspek. Misalnya sosial, ekonomi, budaya, demografi, politis, dan lain-lain. Kemudian untuk meneliti kondisi sosialnya, pasti kalian juga memerlukan ilmu bantu yang lain. Misalnya ilmu sosiologi. Kemudian ketika kalian mengkaji perekonomian di Banyuwangi, kalian pasti membutuhkan ilmu bantu yang disebut dengan ilmu ekonomi.
Terus kemudian ketika kalian meneliti tentang demografi atau penduduknya, pasti kalian juga akan membutuhkan ilmu bantu yang lain, misalnya ilmu bantu geografi, terus ilmu bantu statistik untuk menghitung jumlah penduduknya. Terus kemudian ketika mengaji tentang politis, kalian juga pasti akan melibatkan ilmu lain, yaitu ilmu politik atau ilmu tentang pemerintahan. Nah, ketika gejala-gejala ini atau aspek-aspek ini diteliti lebih mendalam, itu berarti di dalam diri kalian sudah ada yang namanya konsep sinkronik. Berikut ini saya akan memberi contoh sederhana tentang konsep berpikir sinkronik. Jadi ketika kalian menjadi siswa baru di MAN 4 Banyuwangi, kalian punya teman namanya Solihah. Dia seorang perempuan yang solih. Kemudian, ketika kalian ingin tahu hobinya apa, cita-citanya apa, pendidikannya dari mana, kemudian makanan favoritnya apa, alamat rumahnya di mana, nah keingintahuan kalian ini itu berarti termasuk konsep berpikir sinkronik. Ya, nanti akan saya jelaskan apa sih perbedaannya sinkronik dan diakronik biar kalian tidak bingung. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep berpikir diakronik. Diingat-ingat ya anak-anak, kata kunci diakronik adalah memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Jadi itu bedanya dengan sinkronik. Kalau sinkronik itu tadi memanjang dalam ruang dan menyempit dalam waktu. Kalau diakronik itu kebalikannya dari sinkronik. Jadi yang diteliti lebih dalam adalah perjalanan atau perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Akan saya jelaskan lebih dalam ya teman-teman pada slide berikutnya. Pengertian diakronik itu berasal dari kata dia yang berarti melintas, melampaui, melalui, atau melewati. Kemudian kata yang kedua adalah kronos, artinya waktu, atau kronikus yang artinya waktu. Berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Jadi berbeda, ini kebalikannya dari sinkronik. Tujuannya untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah. Cara berpikir diakronik diperlukan konsep kronologi dan periodisasi. Berpikir diakronik itu melihat peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Agar kalian memahami contoh konsep berpikir diakronik atau bagaimana sih proses berpikir diakronik itu, saya akan memberi contoh yang sama dengan konsep berpikir sinkronik. Di sini ada Kabupaten Banyuwangi. Nah, ketika kalian tadi berpikir sinkronik itu yang dikaji adalah sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya, kondisi demografi, dan lain-lain, politis dan lain-lain. Kemudian ketika kalian berpikir diakronik itu yang dikaji adalah Banyuwangi dalam perjalanan waktunya seperti apa. Jadi ketika itu ada perubahan-perubahan. Misalnya, yang dikaji tentang Banyuwangi pada masa perkembangan Hindu Buddha. Kerajaan apa sih yang menguasai Banyuwangi pada saat itu? Misalnya ada Kerajaan Blambangan. Terus kemudian Banyuwangi pada masa Islam. Bagaimana sih saluran-saluran penyebaran Islam yang paling efektif di wilayah Banyuwangi? Apakah itu perdagangan? Apakah itu pernikahan? Itu ketika kita belajar atau mengkaji Banyuwangi pada masa Islam. Kemudian masa penjajahan. Jadi Banyuwangi pada masa penjajahan itu seperti apa? Apakah di wilayah pesisir Banyuwangi itu dijadikan sebagai basis pertahanan atau banyak penjajah yang kemudian datang ke wilayah Banyuwangi untuk mengeksploitasi tebu dan hasil tanaman yang lainnya. Kemudian Banyuwangi pasca kemerdekaan. Ketika atau setelah terjadi kemerdekaan itu kondisi Banyuwangi apakah sudah aman, apakah sistem administrasi pemerintahan sudah baik, dan lain-lain. Perjalanan Kabupaten Banyuwangi dari masa perkembangan Hindu Buddha, terus kemudian mengalami perubahan pada masa Islam,
kemudian mengalami perubahan pada masa penjajahan, kemudian mengalami perubahan pasca kemerdekaan. Perubahan-perubahan yang terjadi inilah atau waktu yang mengiringi terjadinya perubahan inilah kemudian yang disebut konsep berpikir diakronik. Jadi ada konsep waktu yang memanjang dengan segala perubahan-perubahannya dalam peristiwa bersejarah di wilayah Banyuwangi. Saya akan memberi contoh sederhana tentang konsep berpikir diakronik. Masih dengan contoh yang sama, misalnya Solihah, kalian punya teman namanya Solihah. Kemudian kalian ingin tahu ketika masa bayinya itu sejak tahun berapa sampai berapa. Kemudian tahun berapa dia masuk TK. Kemudian tahun berapa sampai tahun berapa dia mengenyam pendidikan di SD. Kemudian meloncat lagi waktunya ke SMP dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian setelah dari jenjang SMP kemudian melanjutkan ke jenjang SMA. Loncatan-loncatan atau waktu-waktu yang dilalui ini ketika dipelajari lebih lanjut dalam sejarah itu disebut dengan konsep berpikir diakronik. Jadi melintas dalam waktunya atau memanjang waktunya. Seperti itu ya anak-anak. Saya akan menjelaskan ciri-ciri berpikir sinkronik dan diakronik. Jadi masing-masing diakronik dan sinkronik ini perbandingannya apa sih? Yang pertama adalah sinkronik. Sinkronik, ciri yang pertama adalah meluas berdimensi ruang. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya anak-anak. Ketika kita berpikir sinkronik itu yang dijelaskan adalah di dalam ruang itu ada aspek-aspek apa saja. Kemudian gejala-gejala apa saja. Berbeda dengan ketika kita berpikir diakronik. Kalau diakronik itu yang dilihat adalah perjalanannya dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Jadi antara satu waktu dengan waktu berikutnya itu ada hubungan kausalitas atau ada hubungan sebab akibat. Ini. Jadi ketika kita berpikir diakronik, ciri yang kedua adalah terus bergerak atau adanya hubungan kausalitas. Karena sesuatu yang dikaji ketika berpikir diakronik itu adalah sesuatu yang bergerak, karena waktu itu juga bergerak. Jadi, antara satu waktu dengan waktu yang lain atau waktu berikutnya itu selalu ada hubungan sebab akibat. Terus kemudian ciri sinkronik adalah sistemnya terstruktur. Jadi sesuatu yang dikaji ketika kita berpikir sinkronik itu adalah sesuatu yang terstruktur. Artinya di sini adalah adanya satu kesatuan. Kemudian sinkronik ciri yang kedua adalah sistemnya terstruktur. Yang dimaksud terstruktur di sini adalah sesuatu hal yang dikaji harus bisa dijelaskan dan dirangkaikan agar memperoleh pemahaman yang utuh. Jadi segala aspek, segala kejadian yang dijelaskan di sini harus menjadi satu kesatuan untuk memahamkan para pembaca atau untuk menjelaskan sesuatu peristiwa secara utuh. Kemudian ciri sinkronik yang ketiga adalah deskriptif dan integratif. Yang dimaksud deskriptif di sini adalah gambaran tentang gejala atau aspek yang diteliti dalam suatu peristiwa itu harus dijelaskan secara terperinci, kemudian membentuk satu kesatuan yang utuh agar lebih dipahami atau penjelasan lebih mendalam bisa diperoleh dari kajian sinkronik. Kemudian ciri yang ketiga dari diakronik adalah bersifat naratif, berproses, dan bertransformasi. Sajian konsep diakronik ini bersifat naratif, yang dimaksud adalah sesuatu yang dijelaskan itu adalah sesuatu yang berproses seiring berjalannya waktu. Jadi sesuatu yang terjadi dari waktu ke waktu itu dinamakan berproses. Jadi tidak hanya berhenti pada satu waktu, tapi antara waktu yang satu dengan yang lain itu selalu berproses dan bisa dinarasikan menjadi sesuatu yang bersifat atau ada hubungan sebab dan akibatnya. Ciri berikutnya adalah sinkronik atau konsep berpikir sinkronik itu bersifat statis. Statis yang dimaksud di sini adalah bidang atau aspek yang dikaji ketika berpikir sinkronik itu bukan sesuatu yang bergerak karena bukan waktu.
Jadi sesuatu itu bersifat tetap, sehingga konsep sinkronik itu bisa disebut sebagai statis. Jadi aspek-aspek atau gejala yang terjadi dalam suatu ruang itu tidak berproses atau tidak berubah. Berbeda dengan ketika kita berpikir diakronik. Diakronik itu sifatnya dinamis. Dinamis yang dimaksud di sini adalah karena kajian atau sesuatu yang dikaji adalah waktu, di mana waktu itu adalah sesuatu yang bergerak dan berproses atau bisa juga disebut berjalan. Sehingga konsep diakronik ini dikatakan dinamis atau dengan kata lain sifatnya bergerak. Jadi ada waktu. Waktu itulah yang menggerakkan. Terus kemudian sifat yang terakhir adalah atau ciri yang terakhir adalah sinkronik itu digunakan dalam ilmu geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Karena dalam perkembangannya ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi itu tidak penelitiannya tidak berdasarkan waktu. Jadi waktu itu tidak menjadi hal yang utama. Berbeda dengan ketika berpikir diakronis atau untuk penelitian sejarah. Itu harus menggunakan konsep diakronik. Waktunya harus disajikan secara kronologis dengan sistem dengan dibantu oleh ilmu periodisasi atau ilmu bantunya ada periodisasi, kronologi, dan lain-lain. Ilmu-ilmu yang lain ini juga digunakan sebagai ilmu bantu ketika penelitian sejarah. Itulah tadi anak-anak penjelasan saya tentang apa itu berpikir sinkronik, apa itu berpikir diakronik, ciri-cirinya apa saja, contohnya apa saja. Pertemuan kali ini saya sudahi dulu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.